Halo semuanya, selamat datang di channel Pandu Gadget dan pada video kali ini kita akan review handphone terbaru dari Vivo. Ini adalah Vivo V30 5G. Untuk Vivo V30 5G ini dia keluar dua varian dengan harga yang berbeda. Untuk varian yang pertama dia menggunakan RAM 8GB dengan internal 256GB. Itu dijual dengan harga Rp5.999.000 atau 6 juta. Dan untuk varian yang kedua dia menggunakan RAM 12GB dengan internal yang dua kali lipat 512GB, dijual dengan harga Rp6.999.000 atau 7 juta. Jadi selisih 1 juta, berbeda RAM 8/256 dan RAM 12/512. Untuk Vivo V30 ini desainnya dia menggunakan layar SG ya, atau layar lengkung seperti ini untuk bagian depannya. Kemudian dia menggunakan tipe kamera pansel atau layar pansel. Dan untuk bagian bawahnya dia ada lubang USB Type-C, speaker, kemudian di sini ada lubang mikrofon dan juga lubang dual nano SIM card. Dan untuk bagian samping modelnya seperti ini, tidak ada tombol lain. Dan di sini ada tombol power dan juga volume. Untuk bagian atas di sini cuma ada lubang mikrofon dan ada tulisan yang bertuliskan profesional portrait. Kemudian yang berbeda dari Vivo V30 5G ini dari seri sebelumnya, dia menggunakan Auraled OIS Portrait yang berdesain kotak seperti ini. Jadi disamakan dengan desain kameranya. Kalau model zaman dulu itu dia menggunakan kamera melingkar ya. Dan sekarang dia menggunakan model kotak seperti ini. Ini untuk yang saya pegang adalah warna hijaunya, kemudian ada juga warna putih seperti ini. Dan ada satu lagi warna hitam, jadi cuma mengeluarkan 3 warna. Untuk pilihan warnanya seperti ini, kalau hijau dia polos, sama seperti warna hitamnya. Dan kalau putih dia ada motif seperti ini. Untuk spesifikasinya, Vivo V30 5G ini dia menggunakan RAM 8GB dengan internal 256GB. Kemudian ada varian RAM 12GB dengan internal 512GB. Menggunakan UFS 2.2. Kemudian untuk chipsetnya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 7 generasi 3, menggunakan OS Android 14 dan FunTouch OS 14 juga. Untuk bagian depannya dia menggunakan lebar layar 6,78 inci dengan panel AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Dan Vivo V30 5G ini juga memiliki fingerprint yang berada di bagian layar seperti ini. Untuk baterainya dia menggunakan 5000 mAh dengan kecepatan 80 Watt, sudah menggunakan USB Type-C dan sudah ada NFC multifungsi. Kemudian untuk bagian kameranya dia menggunakan 50 megapiksel untuk kamera belakang. Kemudian ada satu kamera lagi untuk ultrawide 50 megapiksel juga. Dan untuk bagian depannya dia menggunakan 50 megapiksel. Dan hasilnya seperti ini.
Oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang di Vivo V30 5G. Ini resolusinya di 4K 30 fps dan stabilisernya juga masih mati. Hasilnya gini kalau kita buat jalan kaki. Dan sekarang saya coba lagi untuk perekaman kamera belakang. Ini resolusinya di 1080p, tapi saya ubah menjadi 60 fps. Dan untuk stabilisernya juga masih mati. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya coba lagi, ini perekamannya di 4K 30 fps dan saya aktifkan stabilisernya mode standar. Hasilnya seperti ini. Oke, dan sekarang saya coba lagi, ini stabilisernya juga aktif tapi saya pakai yang mode ultra. Tapi untuk stabiliser ultra ini dia cuma bisa di 1080p 30 fps, tidak bisa di settingan lain. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang. Videonya ini bisa pakai mode bokeh, jadi backgroundnya blur seperti ini. Dan ini bisa di 1080p 24 fps dan juga bisa diaktifkan fitur stabilisernya. Ini kondisi hujan, jadi penuh perjuangan. Yuk. Dan sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang. Ini mode standar atau kamera utamanya, bukan kamera ultrawide. Hasilnya seperti ini dan kita nanti akan bandingkan dengan kamera lebarnya atau kamera ultrawide-nya. Yuk. Sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang di Vivo V30 5G. Ini untuk perekamannya itu menggunakan kamera lebar atau ultrawide, tapi untuk resolusinya itu cuma bisa di 1080p 30 fps. Tidak bisa 4K dan tidak bisa 60 fps. Dan sekarang saya coba tanpa stabilizer, hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya coba lagi perekamannya di kamera lebar atau ultrawide. Dan sekarang saya aktifkan stabilisernya. Ini stabilisernya mode standar. Hasilnya seperti ini kalau kita tes sambil jalan kaki. Murah loh, 2 juta loh ya. Iya, kursi cuma 2 juta ini. Bokongnya manja banget. Sekarang saya coba menggunakan stabilizer. Nih kalau stabilizer di Vivo V30 bisa di resolusi 4K juga. Jadi tidak cuma 180p, 4K juga bisa pakai stabilizer. Kita coba tes jalan. Ini meja 499K. Yang suka reviewer cocok nih. Ini saya coba perekaman dengan fitur bokeh atau potret. Jadi untuk backgroundnya bisa blur seperti ini. Untuk mode bokeh ini juga bisa diaktifkan stabilisernya. Ini resolusinya itu 1080p, fps-nya cuma bisa di 24 fps. Tidak bisa naik lagi kalau kita aktifkan fitur bokehnya. Perekaman videonya ini bisa buat bokeh atau mode potret. Seperti ini hasilnya. Jadi buat teman-teman yang mau estetik video, backgroundnya bisa dibuat blur, pakai aja Vivo V30 mode potret. Keren. Ini manusia apa patung ya? Ini bakso ya? Ya. Bawang. Aku mie ayam. Oh. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera depan di Vivo V30 5G. Ini untuk kamera depannya juga bisa kita atur resolusinya di 4K, tapi cuma bisa di 30 fps. Ini saya coba tanpa stabilizer, hasilnya seperti ini. Ini untuk kamera utama. Ini sebetulnya bisa kamera lebar, tapi nanti kita akan tes perbandingannya. Yuk. Oke, dan sekarang saya coba stabilizer di kamera depan Vivo V30 5G. Tapi untuk resolusi di stabilizer ini
cuma bisa di 1080p 30 fps. Kita coba buat lebih cepat. Ini muntul-muntul padahal saya lari. Hasilnya seperti tadi ya. Yuk. Dan sekarang saya coba fitur bokeh untuk kamera depannya di perekaman video. Ini hasilnya seperti ini. Dan kita bisa zoom out dan zoom in. Ini untuk resolusinya sama seperti kamera belakang. Kalau fitur bokeh atau potretnya cuma bisa di 1080p 24 fps. Ini backgroundnya kita buat blur seperti ini. Yuk. Yang potret gini ya. Ya. Kasih ngumpul ya. 1 2 3. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang di Vivo V30 5G. Ini untuk resolusinya 1080p 60 fps tanpa aura lag potret. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya coba lagi menggunakan fitur aura lag potret. Resolusinya sama 4K di 30 fps. Untuk hasil perekaman malamnya seperti ini. Untuk perekaman di Vivo V30 5G, ini resolusinya 4K 30 fps tanpa aura lag potret. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya tes perekaman malamnya menggunakan fitur aura lag potret. Ini kondisi cahaya yang sangat minim karena memang di sini minim cahaya. Hasilnya seperti ini kalau kita rekam di resolusi 4K 30 fps. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman video di kamera depan Vivo V30 5G. Ini kondisi malam hari di dalam ruangan. Hasilnya seperti ini. Kita coba tes ke luar ruangan yang minim cahaya. Ini kalau kita di luar ruangan hasilnya seperti ini. Ini kalau di layar HP keren. Ini kalau kita membelakangi lampu. Oke, sekarang saya tes untuk perekaman malam di kondisi low light banget di Vivo V30 5G. Hasilnya seperti ini. Oke, sebagai formalitas kita akan tes game MLBB atau Mobile Legends Bang Bang. Kenapa formalitas? Karena di seri V series pasti ya lancar-lancar aja. Cuma kita juga akan lihat grafisnya seperti apa. Kita cek untuk grafisnya, dia bisa sampai super. Dan juga untuk grafis maksimalnya sampai ultra, frame rate sampai super dan grafis sampai ultra ya. Ini untuk Snapdragon 7 generasi ketiga. Ini gimana ini, kenapa nggak mau keluar dia? Wah, dia kembali ke base kayaknya. Oh, ini dia. Oke, sebentar lagi kita akan kill ya. Wah, dia cari temen. Nggak apa-apa, kita tetap akan kill.
Waduh, curang dia. Wah, geng 3, kalau berdua masih bisa tadi saya, tapi masalahnya dia ada 3 orang. Oke, sekarang kita tes untuk permainan PUBG atau PUBG. Kita coba lihat grafisnya. Untuk grafis dan audio, jadi untuk smooth bisa sampai ekstrim, dan kita coba atur untuk grafisnya bisa di HDR ekstrim juga, jadi smooth ekstrim dan HDR ekstrim ya. Untuk grafis maksimalnya di Vivo V30 5G pada permainan PUBG. Oke, jadi di sana terlihat ada musuh, tapi karena kita pakai shotgun kita gak berani mendekat. Kita gak berani ngelawan ya, apalagi itu ada banyak orang dan juga cuma pakai pistol kita. Tapi kita akan kill satu-satu. Oke, kill 1. Waduh, kita cuma pakai shotgun. Oke, kill 2. Oke, rata ya teman-teman. Kita solo tapi rata, padahal cuma pakai shotgun. Untuk performa di Vivo V30 permainan PUBG, untuk chipset Snapdragon 7 generasi 3 ini lancar banget, no lag tentunya. Seperti itu feelingnya. Walaupun memang musuhnya payah-payah ya. Saya juga payah tapi musuhnya lebih payah. Oke, untuk kesimpulannya tentang Vivo V30 5G ini, kalau saya suka banget dengan performa dan juga upgrade beberapa di modelnya juga yang berbeda dari handphone lain atau trendsetter lain. Untuk hasil kameranya juga bening banget. Hanya saja ada satu kekurangan di Vivo V30 5G ini. Oke, dan itu yang kurang saya suka di Vivo V30 5G ini. Dia speakernya masih mono, padahal untuk harga 6 juta dan 7 juta speakernya minus banget, cuma ada di bagian bawah. Bagian atasnya dia tidak dikasih untuk speaker stereo. Jadi kenapa Vivo? Jadi gitu aja review Vivo V30 5G ini dari Medo Gadget. Kalau kalian suka silahkan dibeli, kalau kurang suka silahkan dipilih handphone lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.